Assalamualaikum Pak Adi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya malam ini Pak? Alhamdulillah. Oke, baik malam ini Pak kita akan melakukan uh, observasi ya dari proses cosing yang Bapak lakukan. Di Pak Adi sebagai kos, kemudian Pak Asnawi sebagai kosi, dan saya sebagai observer. Jadi nanti ada 3 tahap, ada pra observasi nanti sekarang kita lakukan. Kemudian saya akan melakukan observasi ketika Pak Adi melakukan cosing kepada Pak Asnawi. Dan setelah itu yang ketiga adalah pasca observasi, saya akan memberikan umpan balik terhadap proses kosi yang Pak Adi lakukan terhadap Pak Asnawi. Baik Pak, ini ada 3 kompetensi kos. Yang pertama mendengarkan aktif, yang kedua mengajukan pertanyaan berbobot, dan yang ketiga memberdayakan kosi. Kira-kira Pak, dari 3 kompetensi ini, kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan nanti pada saat cosing? Jadi untuk malam ini saya bertemu dengan Bapak ini sebenarnya saya itu ingin meningkatkan kemampuan memberdayakan koci Pak ya untuk kompetensi yang itu. Oke Pak, jadi yang Bapak ingin tingkatkan atau Bapak ingin ini adalah memberdayakan kosi. Baiklah Pak, silakan Pak melakukan proses cosing dengan Pak Asnawi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Asnawi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah, luar biasa Pak. Baik. Tadi Bapak sempat sampaikan ingin bertemu dengan saya untuk melakukan coaching. Kira-kira ada apa Pak ya? Jadi begini Pak, saya ingin berdiskusi nih Pak terkait dengan penguatan literasi di sekolah Pak. Ini masih sangat kurang. Padahal ini kan sekarang sudah penerapan IKM. Harusnya gerakan literasi anak-anak itu harusnya kuat Pak. Justru sekarang kok menurun Pak. Itu yang ingin saya diskusikan sama Bapak. Berarti tujuan Bapak bertemu dengan saya untuk kemudian bagaimana menguatkan gerakan literasi di sekolah ya Pak ya? Ya, begitu kira-kira. Baik Pak, untuk tujuan akhir dari pertemuan kita mungkin ada Bapak ingin capai gitu. Saya berharap sih Pak melalui diskusi. Ya, saya berharap sih Pak melalui diskusi ini saya bisa menemukan kira-kira program apa yang cocok untuk menguatkan literasi agar literasi anak-anak ini semakin bagus. Sebenarnya ada sih programnya Pak, cuma saya tidak tahu seberapa efektif ini program bisa sudah terlaksana seperti itu Pak kira-kira. Baik, untuk grade dari angka 1 sampai 5, di angka berapa setelah pertemuan ini Bapak yang Bapak harapkan dari angka 1 sampai 10 ya Pak ya? Ya. Mengenai keberhasilan dari rencana diskusi kita itu. Saya berharap sih Pak bisa ya 9-10 ya Pak, bisa maksimal apa yang kita diskusikan hari ini Pak, seperti itu. Baik. Oke Pak, Bapak sudah menyampaikan tadi mengenai bagaimana penguatan gerakan literasi di sekolah. Yang kita akan diskusikan adalah mengenai program-program atau rancangan program yang akan dilaksanakan. Kesempatan apa yang kemudian Bapak miliki hari ini Pak? Sebenarnya kesempatan yang saya sudah miliki di sekolah itu Pak, sebenarnya sudah ada gerakan literasi seperti itu. Sudah ada wadah, hanya saja di sekolah itu kayaknya kok belum
wadah ini belum dimanfaatkan dengan baik. Jadi di sekolah itu Pak sebenarnya sudah ada namanya kegiatan penguatan literasi, namanya Mario. Gerakan ini sudah ada kesempatan buat anak-anak untuk menguatkan kompetensi literasinya. Seperti itu. Kemudian yang kedua, saya kan guru penggerak Pak ini. Di sini saya kemudian mencoba untuk melakukan terobosan baru seperti itu Pak. Ya, itu kira-kira yang saya punya Pak. Luar biasa sekali Pak ya. Bapak adalah seorang guru penggerak yang kemudian itu merupakan kesempatan Bapak untuk kemudian dapat menggerakkan literasi di sekolah Bapak. Seberapa penting Pak dari kalau kita mau ambil grade 1 sampai 10 untuk Bapak, seberapa penting tujuan menggerak di sekolah Bapak itu? Sebenarnya sih Pak itu sangat penting ya Pak, karena ini kan bagian dari yang pertama ini kan sangat erat dengan kemampuan siswa. Terus yang kedua kita kan paham literasi itu di mana-mana. Terus yang ketiga ini kan bagian dari ini kan bagian dari rapor pendidikan seperti itu Pak. Baik Pak. Kalau dilihat memang sangat penting sekali untuk kegiatan literasi untuk anak-anak ya Pak ya. Selain tadi Bapak sudah sampaikan bahwa Bapak adalah seorang guru penggerak, ada tidak Pak untuk kekuatan yang Bapak miliki sekarang selain yang sudah Bapak sebutkan tadi? Ya, saya rasa itu Pak, untuk sementara kekuatan yang saya punya terkait dengan wadah sudah ada, kemudian saya guru penggerak dan kepala sekolah pun juga sebenarnya mendukung seperti itu Pak. Dukungan kepala sekolah ya. Ada hambatan Pak untuk yang menghalangi hingga tercapainya tujuan Bapak untuk menggerakkan literasi di sekolah itu Pak, ada Pak? Nah, ini dia Pak masalahnya, hambatan. Sebenarnya sih lebih ke tantangan ya Pak. Ini kan sebenarnya wadahnya sudah ada. Hanya saja yang pertama konsistensi ya Pak. Ini pelaksanaan kegiatan ini biasanya kalau kepala sekolah ada berlangsung dengan baik. Masalahnya kalau kepala sekolahnya tidak ada, ini baru teman-teman guru kayaknya kurang sadar untuk melaksanakannya. Terus yang kedua, setelah anak-anak melakukan membaca, ini hanya sebatas membaca saja Pak. Harusnya kan ada semacam alat evaluasi atau mungkin semacam kesepakatan lah. Ini hasil bacaannya ini anak-anak gimana cara diukurnya, apakah dituliskan, apakah diungkapkan kembali untuk melihat sejauh mana hasil bacaan seperti itu. Harusnya kan ada memang keterlibatan dari teman guru, peran guru di sini Pak, itu harusnya. Nah, ini hambatan. Jadi hambatannya itu enggak terlaksana seperti itu Pak. Oh, hambatannya kegiatannya tidak bisa terlaksana dengan baik Pak ya. Iya. Ada solusinya Pak? Apakah Bapak hari ini sudah punya opsi untuk menyelesaikan hambatan-hambatan tersebut Pak? Ya, kalau dari saya harusnya yang pertama teman-teman guru itu ya sadar ya terkait dengan terkait dengan masalah ini. Terus yang kedua, mungkin kesadarannya itu memang harus terus diingatkan oleh kepala satuan pendidikan dan kepala sekolah, karena memang ketika kepala sekolahnya datang Pak, itu semuanya berlangsung dengan baik seperti itu. Jadi memang mungkin butuh pengawasan yang lebih Pak. Jadi saya mungkin sebaiknya bisa membicarakan ini dengan Bapak Kepala Sekolah seperti itu. Kemudian yang kedua, setelah anak-anak membaca itu harusnya ada wadahnya Pak. Jadi anak-anak biasa sebelum masuk di kelas itu disuruh mencatat mungkin atau disuruh mengungkapkan kembali apa yang telah dibaca sehingga ada hasil yang terlihat seperti itu.
Jadi solusinya Bapak bertemu dengan kepala sekolah, kemudian kepala sekolah melakukan pengawasan, termasuk salah satu solusi lain adalah anak-anak harus ada wadah ya Pak ya. Iya, betul Pak. Betul. Wadah. Nah, dari kedua solusi tersebut, jika solusi yang Bapak persiapkan tadi tidak membantu penyelesaian nih Pak, sudah ketemu kepala sekolah, sudah ada pengawasan, kemudian sudah anak-anak sudah diberikan wadah, ada nggak strategi lain Pak untuk menyelesaikan hambatan itu? Strategi lainnya, kalau dari saya sih Pak, kayaknya saya akan coba pikir dulu ya Pak. Tapi sejauh ini mungkin saya harus lihat dulu seberapa besar efektivitas pengawasan seperti itu Pak. Atau mungkin saya coba untuk mengajak teman-teman dekat saya dulu Pak ya di sekolah yang betul-betul apa istilahnya, yang betul-betul punya kesadaran tinggi terkait dengan pelaksanaan penguatan literasi ini. Seperti itu. Jadi mungkin kalau tadi sudah apa ternyata guru masih belum paham atau menyadari hal ini, mungkin sebaiknya saya ajak teman-teman guru yang istilahnya yang sepaham saja dulu dengan saya Pak, seperti itu. Tidak usah semuanya dulu. Luar biasa sekali Pak. Jadi ada solusi yang lain, yaitu dari Bapak tadi Bapak sudah sampaikan, mungkin dari teman-teman terdekat ya Pak. Oke Pak, Ya. untuk rencananya nih Pak, rencana dalam menyelesaikan masalah ini, rencananya yang Bapak lakukan itu apa dulu Pak? Dimulai dari mana? Jadi rencananya saya bertemu dengan membahas masalah ini, kemudian meminta peran beliau lebih ikut andil untuk memaksimalkan kegiatan guru dalam melaksanakan literasi. Kemudian yang kedua, saya mencoba untuk mengajak teman guru berefleksi kembali kira-kira bagaimana cara mengetahui dan mengukur hasil hasil kegiatan literasi dari siswa ini. Seperti itu Pak, kira-kira langkah yang akan saya ambil. Baik Pak, Bapak sudah sampaikan mengenai rencana yang Bapak akan lakukan. Ini kalau yang namanya rencana nih Pak ya, harus ada jangka waktu nih Pak. Mungkin saya ingin tahu berapa lama nih jangka waktu yang Bapak akan gunakan untuk kemudian menyelesaikan permasalahan penguatan gerakan literasi di sekolah nih Pak, untuk jangka pendek atau jangka panjang gitu Pak. Ini kan besok saya punya jam kosong Pak. Di sini kalau ada kepala sekolah saya mungkin bisa menghadap. Terus terkait dengan diskusi dengan guru, ini kan kita punya pertemuan sekali seminggu. Mungkin saya akan manfaatkan hari Sabtu itu untuk berefleksi kembali dengan teman guru terkait dengan cara mengetahui hasil literasi siswa. Di situ mungkin saya manfaatkan untuk berdiskusi dengan teman guru. Jadi secepatnya Pak, seperti itu. Oke. Bapak sudah sampaikan jangka waktunya. Nih kita diskusikan gambaran nih Pak, gambaran keberhasilan atau harapan ya. Kemudian setelah Bapak merencanakan pertemuan-pertemuan tadi dengan kepala sekolah, kemudian dengan rekan-rekan guru. Nah, itu gambaran ukuran atau gambaran dari ukuran keberhasilan Bapak seperti apa, Pak? Ya, saya berharap sih Pak, teman-teman guru artinya bisa menjalankan program ini dengan baik. Selain itu, anak-anak juga dilibatkan melalui dia bisa mengungkapkan hasil literasi yang dia sudah lakukan, seperti itu. Itu jangka pendeknya ya. Jangka panjangnya kan Pak, rapor pendidikan terkait dengan numerasi itu bisa berada pada posisi yang sudah baik, seperti itu Pak. Luar biasa sekali Pak.
rencana sudah dibuat, sudah dirancang sedemikian rupa, tentunya membutuhkan yang namanya komitmen ya Pak ya. Jadi apa komitmen Bapak untuk membuat rencana aksi ini? Ya, sebenarnya kalau komitmen Pak, saya sangat berkomitmen sekali karena ini kan salah satu program sekolah yang harus dilaksanakan. Apalagi jika kita bicara terkait dengan literasi, ini kan erat hubungannya dengan siswa seperti itu. Jadi saya sangat berkomitmen sekali untuk apa istilahnya menuntaskan atau mencarikan solusi dari masalah ini Pak, seperti itu. Tadi Bapak sudah sampaikan komitmen Bapak. Apa yang kemudian membuat Bapak bisa bertahan dalam menjaga komitmen yang Bapak miliki ini, Pak? Ya, yang bisa membuat saya bertahan yang pertama karena murid ya Pak. Ini kan kepentingan untuk murid. Jadi saya rasa selama saya bisa memberikan manfaat, apalagi terkait numerasi, ya itu yang bisa saya lakukan seperti itu Pak. Luar biasa sekali ya Pak ya. Siapa Pak yang kemudian membuat Bapak bertahan dalam menjaga komitmen ini? Yang pertama mungkin saya sendiri, kepala sekolah, mungkin pastilah saya libatkan teman-teman guru dan siswa Pak. Itu mungkin yang erat hubungannya dengan program ini Pak. Seperti itu. Jadi Pak, terima kasih banyak. Bapak sudah sampaikan mengenai bagaimana komitmen Bapak untuk bagaimana Bapak menjaga komitmen sehingga kegiatan yang Bapak akan rencanakan bisa berlangsung dengan baik mengenai kegiatan literasi dan numerasi penguatan. Bagaimana tindak lanjut yang akan dilakukan Pak setelah coaching ini? Mungkin Bapak bisa ketemu saya kapan gitu ya? Mungkin setelah program ini saya diskusikan dengan teman guru, 1 bulan kemudian Pak, saya bisa membuat berancangannya lagi dan nanti saya hubungi setelah waktu itu Pak. Ya bulan depan mungkin Pak sudah bisa saya hubungi kembali. Oke. Oke Pak, setelah pertemuan ini bagaimana perasaan Bapak setelah kita diskusi ini Pak? Ya, saya sangat merasa senang Pak karena saya terbantu untuk menemukan solusi. Karena dari tadi saya berpikir kira-kira bagaimana ya cara melakukannya dan ternyata luar biasa percakapan kita secara tidak langsung Bapak sudah mengarahkan saya untuk menemukan ide. Saya sangat senang dan mengucapkan banyak terima kasih Pak atas bantuannya. Seperti itu Pak. Baik Pak Asnawi, sampai jumpa di sesi coaching berikutnya. Nanti saya tunggu informasi dari Bapak Iya Pak, mengenai siap. progres dari kegiatan literasi dan numerasi. Terima kasih Pak. Siap Pak, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, Pak Sukadi sebagai coach tadi dan Pak Asnawi sebagai coach telah melakukan proses coaching. Oke Pak, jadi secara umum saya mengamati dan menilai bahwasanya Bapak sudah melakukan proses coaching dengan bagus Pak, dengan baik. Ya, Bapak sudah melakukan proses coaching sesuai dengan alur tirta Pak. Ya, dan pertanyaan-pertanyaan yang Bapak ajukan itu sudah mengarah ya mengarah untuk bisa memberdayakan Kosi, sehingga jawaban-jawaban atau solusi itu memang muncul dari Kosi itu sendiri. Luar biasa Pak, ya mantap. Kemudian tadi sih di awal Bapak ketika memberikan grade itu grade 1 sampai 5 itu. Tapi Bapak sudah sampaikan lagi 1 sampai 10 gitu.
Gitu ya Pak tadi ya? Iya. Benar sekali Pak. Jadi saya teringat ini apa namanya, di sekolah biasa kan ada, kalau kita kuliah 1 sampai 5 grade-nya cuma, bahkan cuma 1 sampai 4 ya Pak. Oke Pak ya. Kemudian Pak, tadi Bapak nanya grade yang saat ini itu kan? Ya. Ya. Dan apakah Bapak tidak menanyakan grade yang diharapkan dari solusi yang tadi disebutkan oleh Pak Asnawi, sehingga ada perbandingan? Oh, iya harusnya ada itu Pak ya, harusnya ada, betul sekali Pak. Harusnya memang ada untuk grade yang, saya cuma menanyakan harapan tadi ya. Saya menanyakan harapan, tidak menanyakan kalau tadi di awal harusnya grade 1 sampai 10 ya. Maka diharapkan juga harusnya ada juga, sehingga nanti connect ini kan. Iya Pak, jika ada perbandingan. Oke Pak, jadi nanti kedepannya bisa Bapak ketika mengajukan pertanyaan memberikan grade atau ranking, Bapak bisa membandingkan yang saat ini, kemudian dari solusi yang diberikan oleh KOSI, kira-kira berapa sih grade-nya. Kalau belum mencapai, nah nanti tanya lagi, gali lagi lebih dalam pertanyaannya sehingga muncul solusi-solusi lain yang bisa mencapai grade yang diinginkan oleh KOSI tersebut. Oke Baik. Pak, terima kasih. Semoga sukses. Bapak sudah. Luar biasa Pak. Salut, tetap semangat. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.